saya, saya udah membuktikan itu, banyak teman-teman saya kena. Ya. Dengan nanti apa akomodasi ditanggung oleh nggak seberapa dengan nilai kontainer yang mau dikeluarkan. Tiket pesawat berapa sih? Misalnya dapat promo, gitu kan. Hotel berapa sih? Gitu. Wong itu ujung-ujungnya dimasukkan ke hotel mewah, begitu dokumen dari Surakarta tinggal pergi, kamu yang kena masalah dengan hotelnya. Ya. Pada tingkatan seperti itu penipuan yang belum diekspor sudah benar-benar nyata gitu. Makanya kalau kita bicara kondisi normal tadi, kelihatannya nggak mungkin deh buyer mau begitu dengan kondisi normal ya, dan bukan dengan niatan untuk menipu karena risiko dia jauh lebih besar. Jadi demurrage charge itu tidak murah, saya tahu sendiri, saya pernah kena. Ya. Kontainernya dihitung nyewa, selama tidak dibongkar, itu kita dianggap punya hutang menyewa kontainernya ke pihak forwarder. Yang kedua, untuk menaruh kontainer itu, tempatnya di pelabuhan itu dihitung biaya juga, casnya per hari. Saya pernah kena demurrage charge habis 150 juta hanya karena argonya kontainer jalan terus. Kenapa? Kontainer saya kecelakaan dan ditahan sama Polres. Pihak pelayaran nggak ambil pusing. Intinya selama kontainer saya belum kembali ke dia, argo jalan terus. 3 bulan saya bayar 150 juta for nothing. Dan prinsip yang sama itu akan dilakukan. Misalnya di negara baru itu akan begitu. Intinya kontainer itu basisnya dia keluar dari pabean sampai dia kembali lagi ke pabean baru dinyatakan selesai. Dia mau di tengah laut 10 tahun ya hitung terus, jalan terus, nggak peduli gitu. Ekstrimnya begitu. Ya. Jadi waspada boleh, tapi paranoid jangan deh. Karena kalau begitu kita nggak pernah berkembang. Ya. Toh kita kontak dengan buyer kan kita sudah melalui proses. Ya. Jadi kita tahu prosesnya buyer, verifikasinya buyer kita lakukan. Jadi risikonya ada tapi minim dibandingkan hanya kita tutup mata yang penting dapat DP, itu lain cerita. Gitu. Nah, jadi seperti itu tanggapan saya. Oke, ini waktu ruangannya sebenarnya sudah habis. Jadi saya coba mengikuti sama mbaknya bisa sampai 9:30. Jadi kalau teman-teman masih ada satu pertanyaan lagi boleh, tapi mungkin jawabnya bisa diangkat aja. Boleh, satu pertanyaan ada yang mau? Selamat malam Mas Dar, saya mau bertanya. Karena banyak nih kita yang terbatas untuk tidak bisa memproduksi Mas, sehingga kita harus mensuplai dari produksi yang lain gitu kan. Nah, sering kan mencari suplai? Mencari suplai, ya. Sehingga sering disebut sebagai trader gitu kan. Nah, seberapa kredibilitas sih buyer itu melihat kita sebagai trader gitu kan? Seberapa percayanya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi kan Mas Dak bilang ada drafting membangun koneksi fund ke forwarder dan bank. Itu stepnya tuh kayak gimana aja sih? Satu lagi boleh nggak Mas? Ya betul, ya tergantung. Satu lagi boleh. Ya. Lalu ini Mas, untuk mensiasati hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan kontainer tadi, itu gimana ya? Apakah ada perjanjian khusus antara kita sebagai eksportir ke buyer atau memang menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak eksportir? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi apa? Saya sampai lupa. Trader. Oh trader ya, kredibilitas trader. Gini, kalau kita bicara bisnis secara profesional, buyer itu ujung-ujungnya nggak peduli ada trader atau produsen. Selama produk Anda itu kompetitif, kualitas bisa dijaga. Saya itu trader, saya nggak pernah produksi. Dari hari pertama saya mendirikan usaha sampai hari ini itu saya trading company sebutannya. Ya. Jadi jangan menjadi beban atau aib kalau kalian memperkenalkan diri
wah nanti buyer nggak percaya. Percayanya buyer itu bukan karena Anda produsen atau trader, tapi sikap Anda profesional apa tidak. Ya. Bahkan saya itu kompetisi dengan supplier saya sendiri. Jadi saya itu punya supplier, dia nggak bilang ke saya, dia ternyata ekspor sendiri. Kebetulan bayarnya sama, waktu meeting duduk jejer saya. Dia dapat order, saya tetap dapat order. Ya kan intinya bukan statusnya, tapi kompetensi produk dan orangnya, apakah layak dipercaya buyer atau tidak. Jadi label trader, manufacturer nggak penting. Yang pertama, yang kedua tadi apa? Cara dari membangun koleksi founder dan bank itu gimana? Itu kaitannya dengan LC. Ya. LC dari buyer itu kan muncul pasti, misalnya saya pakainya Bank Mandiri, contoh. Buyer punya bank sendiri. Saya waktu komunikasi dengan buyer, tolong nanti address ya untuk banknya di Indonesia pakai Bank Mandiri atas nama saya gini-gini. Begitu LC itu terbit, Bank Mandiri kontak saya. Mas Dap, ini ada LC rilis terbit atas nama perusahaanmu. Mau dinego di sini atau di bank lain. Nah, kalau nanti negonya itu at any bank, artinya bisa kita nego di situ, bisa kita bawa ke bank lain. Hari itu juga kita mulai menjalin komunikasi. Kalau ada klausul DLC yang belum jelas, silakan tanyakan. Yang berkaitan dengan persyaratan dokumen. Kalau nanti redaksional dokumen, komunikasi dengan forwarder seperti itu sampai nanti selesai shipment. Ya, tuh tadi apa yang Kecelakaan. Oh, kecelakaan ya. Saya selalu menyampaikan apapun bentuk kerjasama kita dengan pihak lain, tuangkan dalam MOU. Ya, artinya sebenarnya kecelakaan yang terjadi di saya itu kemarin kesalahan saya nggak ada MOU. Makanya pihak transportasinya itu ekspedisinya dia pasang badan, mending saya ditahan Mas daripada saya suruh ganti gitu. Ya udah, kalau udah gitu kan ibaratnya mau disembelih pun nggak keluar darah gitu loh. Ya udah. Nah, daripada argo ini jalan terus kan saya beres itu. Tetapi idealnya adalah apapun bentuk kerjasama kalian tuangkan dalam bentuk MOU. Kalau buyer bagaimana? Kejadiannya sama. Begitu jadi kecelakaan gitu, saya langsung minta kepolisian menerbitkan surat. Itu saya jadikan informasi ke buyer untuk dilakukan penjadwalan ulang. Ya, jadi jangan kita larut pada kecelakaan, kita lupa menginformasikan ke buyer hari pertama terjadi. Kalau buyer saya kebetulan waktu kemarin nanya, terus kira-kira kamu bisa kirim penggantinya berapa lama? Saya bilang 2 minggu. Ya, jadi sebenarnya bisnis itu seni berkomunikasi dan negosiasi. Kalau buyer benar, buyer paham, yang namanya kecelakaan itu force majeure. Tapi jangan berharap terus buyer nanggung, tidak. Karena apa? Itu FOB dan terjadi sebelum naik di atas kapal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jelas ya posisinya ya. Pemahaman kita terhadap Incoterms mengenai harga itu di situ fungsinya. Ya. Saya kira itu sudah menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin boleh tepuk tangan dulu buat Mas Dap. Setelah ini kita ada sesi foto bersama di depan. Jadi kita foto dulu bareng-bareng, habis itu teman-teman boleh menikmati hidangannya. Bebas aja, boleh ngobrol juga di sini masih nggak apa-apa sampai jam 11:30. Ya. Sekarang kita boleh ke depan dulu foto bersama.